Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya kedatangan seorang tamu yang saya kira juga ini tamu kalau kita nggak bicara nggak enak. Apalagi ini adalah ahli puisi. Biasanya membuat puisi-puisi pendek, begitu ya. Yang saya lihat memang banyak sekali Pak Aziz menciptakan puisi, walaupun puisi itu pendek. Tapi saya kira sudah mempunyai sebuah buku juga, begitu ya. Tapi saya juga ingin tahu kali ini ya. Kita kasih headline pembicaraan kita itu adalah puisi di kalangan anak muda ya. Dan kenapa sih anak muda itu tidak tertarik kepada puisi, Pak Aziz? Sebetulnya anak muda itu ada ketidaktertarikan itu karena belum tahu puisi dianggap sesuatu yang harus memiliki makna yang mendalam. Padahal kenyataannya banyak sekali anak-anak muda itu mengungkapkan tanpa dia sadari sudah mengandung puisi. Begitu ya. Nah, terus bagaimana pandangan Pak Aziz ketika ada seseorang yang katakan seorang pemuda mulai dia menulis puisi, berpuisi, ada buku yang dibacanya, dia orangnya gagah, ganteng, ya, tinggi besar, ternyata yang dibaca puisi. Terus orang menganggap, orang yang suka berpuisi itu cengeng loh, gitu ya. Yang berpuisi itu melankolis loh, apalagi itu ditujukan kepada laki-laki ya. Apakah memang benar sih pandangan orang-orang yang berpuisi gitu, apalagi remaja yang berpuisi itu dikategorikan sebagai seseorang yang cengeng gitu? Ya, ada betulnya juga ada tidak betulnya. Yang pertama kalau ada betulnya bahwa karena lahirnya sebuah puisi itu harus dengan perasaan yang cengeng-cengeng seperti itu. Nah, ada tidak betulnya ya karena puisi kalau dimunculkan tidak dengan sensitif penjiwaan ya akan terasa seperti kata-kata yang kurang punya makna, kurang punya makna konotatif. Maksudnya kurang punya makna yang indah. Jadi maksudnya lebih gampangnya gimana? Lebih gampangnya bahwa puisi itu ungkapan perasaan hati yang menuntut dengan kata-kata indah. Maka untuk bisa mengungkapkan kata-kata yang indah itu harus sensitif. Lah orang memandang sensitif itu dengan cengeng itu tadi. Ya tidak apa orang bilang itu cengeng atau tidak cengeng. Yang penting puisinya itu bagus. Oh begitu ya. Jadi kalau kita mengungkapkan sesuatu dengan sesuatu yang indah, gitu ya. Terus sesuatu yang sedikit agak melankolis, itu kan sifat. Apakah memang sifatnya puisi itu melankolis seperti itu? Nah, untuk pemula atau mereka yang baru belajar puisi, memang sebaiknya begitu. Karena dengan pembaca atau pendengar yang membaca yang diperdengarkan puisinya itu, kalau ada nada-nada puitik, terus indahnya itu terasa, wah itu kena untuk pendengar atau pembacanya. Maka istilah cengeng itu mungkin sebagian orang menyebut cengeng, tapi kalau saya mengistilahkan istilah yang romantik, ya, istilah yang penuh dijiwai, terasa untuk kata-katanya kalau dibaca itu indah dan mengena di jiwa. Aziz, kalau orang mengatakan puisi itu imajinasi, puisi itu keindahan bahasa, ya tentu saja beda sama hal-hal yang berbau politik, walaupun itu sama-sama kata-kata, begitu ya. Politik gitu ya juga kata-kata, banyak menipunya. Puisi juga begitu, ya. Nah terus pertanyaan yang mendasar juga, itu satu pertanyaannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, sejak kapan sih bahasa yang indah dan imajinasi itu dijadikan sebuah indikator untuk menilai mana yang cengeng dan mana yang bukan? Kalau kita mengatakan, kita kan nggak mau dikatakan bahwa orang yang berpuisi itu adalah orang-orang yang cengeng, gitu, suka nangis, suka apa perbedaannya? Tapi sebelumnya puisi itu imajinasi dan beda sama politik itu seperti apa? Iya, puisi ini memang imajinasi ini adalah tuntutan bagi seseorang untuk bisa membuat atau bisa menghasilkan puisi tadi.
Jadi ini sebuah indikasi untuk bisa memiliki hasil karya yang sangat baik. Tentu sangat beda karena fokusnya puisi ini di unsur bahasa yang harus memiliki gaya bahasa. Jadi ada metafor, ada bahasa personifikasi harus dimiliki seseorang yang berpuisi itu tadi. Beda dengan bahasa-bahasa yang digunakan oleh seorang politik. Tapi memang puisi bisa dijadikan sebagai medium untuk berpolitik. Terus kemudian yang kedua, sejak kapan sih menjadi puisi itu menjadi indikator bahwa orang menilai bahwa puisi itu cengeng gitu? Oh, itu masalah tematik biasanya. Oh, tematik. Ya, tema puisi yang ditulis itu kalau bernuansa gaya bahasa yang digunakan bunga, bulan, anggrek. Ini biasanya untuk puisi-puisi yang mengungkapkan cinta, orang yang baru jatuh cinta ya ungkapkan. Nah, biasanya ini pada saat remaja. Nah, ini kalau sudah diungkapkan seperti itu, maka pendengar atau pembaca itu, oh ini nampaknya orang-orang yang cengeng. Padahal justru kecengengan itu kalau tidak mau dibuat cengeng, oh tidak apa-apa. Yang jelas, yang penting puisinya tadi itu indah dan memiliki pemaknaan yang bagus karena kaya dengan gaya bahasa. Iya, ya. Jadi kalau saya mengatakan bahwa puisi itu imajinatif, ya itu memang cocok sekali karena segala sesuatu yang mau dibuat itu pasti harus ada imajinasi tertentu dulu ya. Mungkinkah Einstein itu akan menemukan sebuah teori relativitas tanpa adanya imajinasi? Mungkinkah kita mau menikah sama seseorang tanpa adanya imajinasi? Nah, ya tentu imajinasi itu yang indah-indah, Pak. Diimajinasikan yang indah-indah sehingga semakin semangat untuk berimajinasi. Nah, apakah memang Pak Aziz bahwa puisi itu identik dengan sesuatu yang mendayu-dayu gitu ya? Terus seperti Khairil Anwar ya mengatakan yang Khairil Anwar itu pernah mengatakan, aku kalau sampai waktuku, atau mungkin yang lain-lain yang disampaikan secara mendayu. Apakah memang harus seperti itu? Ya, tidak mesti mendayu-dayu, tapi kalau disampaikan dengan mendayu-dayu itu berarti ada bahwa puisi itu memiliki kekuatan di dalam kata. Mengapa Khairil Anwar pada saat itu seperti yang Pak Ari contohkan tadi, aku kalau sampai waktuku, ini patriotik dan semangat ya. Bahwa harus punya punya kepercayaan diri yang sangat kuat. Jadi bukan cuma mendayu seperti merayu, tidak ya? Tidak semua. Ya. Bahkan kalau memang ada, kalau itu orang menyebut itu sebagai aliran ya. Memang ada aliran yang sangat mendayu, ada yang aliran yang punya power untuk bisa diucapkan itu. Tapi ini untuk tertentu bahwa puisi ini memang kalau ada yang mendayu itu adalah contoh ciri dari puisi saja, tapi tidak semuanya seperti itu. Nah, terus kemudian yang banyak ditanyakan ya, mungkin oleh para pemirsa atau siapa saja yang mendengar sebuah puisi, begitu ya. Ada sesuatu yang kita tidak mengerti dari isi puisi itu. Seperti kalau Khairil Anwar pernah mengatakan, yang saya kutipkan sebagai berikut ya. Puisi itu, kalau mau kuterima kau kembali untukku sendiri, tapi sedang dengan cermin saja aku enggan berbagi. Nah, terus kemudian ada juga ya, hatiku yang tak mau memberi, mampus kau dikoyak-koyak sepi. Ini adalah sesuatu yang membingungkan. Apa sih artinya? Nah, pertanyaannya Pak Aziz, bagaimana cara mengartikan puisi itu? Ya, untuk cara mudah untuk memahami apa maksud puisi yang ditulis penyair itu, tentu harus tahu, terjun langsung, benar-benar berproses untuk bisa berpuisi. Sehingga apakah kata-kata tadi yang dimunculkan oleh Khairil Anwar itu memang sangat sulit atau tidak? Orang yang tidak begitu mendalami puisi itu terasa berat bahasanya tadi. Tapi kalau sudah mendalami dan belajar puisi, maka itu akan mudah untuk dipahami dari bahasa-bahasa, gaya bahasa yang digunakan.
Karena setidak-tidaknya seorang yang suka menulis puisi harus ya setidak-tidaknya 20 gaya bahasa itu untuk dikuasai. Jadi kan banyak kita tahu ada Sapardi, ya, ada Khairil Anwar, terus kemudian ada banyak puitis yang lain yang mereka membuat sebuah puisi dan akhirnya juga banyak disukai ya oleh kalangan orang-orang yang memang menyukai seni. Nah, ada beberapa gaya sih Pak Aziz puisi itu cara menyampaikannya. Apakah memang kalau kita katakan di dalam musik itu ada keroncong, terus kemudian ada pop, ada rock ya, terus kemudian ada yang lain juga. Terus kemudian kalau di puisi seperti apa? Nah, ini masuk di entertain untuk sebuah puisi. Dulu memang dipopulerkan oleh W.S. Rendra atau Wahyu Sulaiman Rendra ketika bagaimana puisi ini kalau dipanggungkan itu bisa menjadi menarik. Jadi ada yang gaya seperti meronta-ronta, ada yang seperti gaya yang melas. Masing-masing gaya itu tergantung pada cara proses kreativitas masing-masing pembaca puisi. Bahkan pembaca puisi oleh penyairnya sendiri baca dengan orang yang bukan penyair tapi membaca puisinya penyair tadi itu kualitasnya juga kadang lebih baik si pembacanya daripada penyairnya sendiri. Iya. Contoh puisinya Khairil Anwar dibaca oleh anak SMA, dilombakan, terus dibaca dengan merayu, akhirnya mereka dia menjadi juara. Nah pada saat itu pembacaan yang dibaca oleh penyairnya sendiri belum tentu sebagus itu. Pak Sapardi Djokodamono contohnya itu bacanya sangat pelan. Kalau puisinya Pak Sapardi yang sangat populer Aku Ingin Mencintaimu itu dibaca oleh Pak Sapardi dengan dibaca oleh anak mahasiswi, terasa enak oleh yang mahasiswi tadi. Karena jadi soal puisi ini bukan merupakan tapi karyanya yang menjadi satu tonggak ini, bukan bagaimana cara membacanya. Ketika cara membacanya seseorang itu berbeda, maka jadilah puisi ini menjadi sesuatu yang berbeda, gitu ya. Jadi ada puisi yang garang cara membacanya, seperti puisi-puisinya W.S. Rendra. Nah itu biasanya sesuatu yang biasanya mereka kritik sosial, kritik sosial perlawanan. Terus kemudian ada dan berbicara soal kegarangan, begitu ya. Ada seorang penyair Spanyol Pablo Neruda, gitu ya, yang mendapatkan hadiah Nobel itu, ya. Dia juga mempunyai puisi-puisi yang garang. Terus kemudian kalau di Indonesia ada Wijitokol, begitu ya. Itu juga mempunyai satu puisi. Nah itu puisi ini tergantung isi apa tergantung irama, Pak Sis? Nah ini kalau puisi itu kalau ada pendapat dari Sutarji Kalzombahri, yang penting pemaknaan itu dengan nada yang digunakan seperti puisinya Sutarji Sepi Saupi Sepi Saupa. Bagaimana cara membacanya itu bisa dengan berirama tapi pemaknaannya mendalam. Tapi ada juga yang pendapat yang penting adalah isinya. Jadi kalau penggunaan penadaannya itu ada yang beraliran seperti itu, ada yang penting maknanya. Seperti halnya puisinya Afrizal Mauna, seperti puisinya Arsitektur Hujan, itu pemaknanya mendalam, tapi unsur bunyinya tidak begitu muncul seperti puisinya yang saya sebutkan tadi. Nah, terus bagaimana ini ketika kita memandang seseorang yang menganggap bahwa puisi adalah cengeng? Nah itu tadi kita balik ke itu ini sebagai satu inklusinya. Ya. Kalau ada orang menyebut bahwa puisi itu adalah cengeng, ya tidak apa-apa. Tapi yang jelas puisi ini memiliki fungsi. Kalau pada saat puisi digunakan di zaman penjajahan dulu, Khairil Anwar dengan puisi Aku bisa meronta-ronta, bahkan punya kekuatan yang lebih. Ini tidak cengeng. Tapi kalau puisi yang ditulis dengan suasana isinya tentang percintaan, itu orang menyebutnya cengeng.
kalau W.S. Rendra mengatakan ini adalah puisi-puisi salon, puisi-puisi yang diungkapkan dengan bahasa yang cukup cengeng, akan tetapi tidak begitu melihat suasana di lingkungannya. Bagaimana mengangkat puisi itu tentang kemiskinan, perlawanan, tapi dia cuma sibuk sendiri, penyairnya sibuk dengan yang penting indah begitu saja, tidak mengangkat tema-tema sosial dan kritik sosial, cuma hanyut dalam jiwanya sendiri. Iya. Jadi ini yang kalau kita mungkin dengan bahasa yang gampang, bahwa pandangan seseorang menganggap bahwa puisi adalah sesuatu yang cengeng itu karena disebabkan ketidakpahaman mereka akan arti puisi itu. Nah, terus kemudian ketidaksadaran mereka juga bahwa pemahaman yang mengidentikan puisi dengan kecengengan itu sebenarnya terbentuk juga oleh sejarah. Kalau memang kita melihat bahwasanya sejarah, maksudnya sejarah terbentuknya puisi itu ketika seseorang itu dalam keadaan sedih, dalam keadaan murung, begitu ya, dalam keadaan cintanya tertolak, maka timbullah puisi-puisi itu ya, yang memang kecengengan itu tadi begitu. Tetapi ketika orang membuat puisi itu itu berbentuk perjuangan, ya, berbentuk pemberontakan dan sebagainya, nah itu bukan kecengengan lagi, ya, tetapi heroik. Ya, puisi herois bisa. Jadi kalau boleh tahu juga Pak Aziz, ada beberapa sih bentuk puisi itu. Puisi itu kalau dari segi bentuknya memang sangat banyak. Ada yang puisi yang ikut menunjukkan bahwa banyak rimanya, yaitu masih ikut bernada pantun, bernada syair. Tapi ada yang seketika zaman 45 itu sudah mengalami bentuk bebas, jadi tidak harus puisi bersajak A, B, A atau lain, akan tetapi sudah bebas. Kalau dulu ada puisinya yang iramanya harus sama, belakangnya ini disebut yang rima yang mengacu era sebelum angkatan Chairil Anwar 45, tapi setelah garda depan dipelopori oleh Chairil Anwar, ini yang sudah puisi bebas. Mau ada bentuk A, B atau tidak, ini sudah tidak menjadi soal. Ya. Pak Hari sendiri bila mencoba menulis puisi dengan sebebas-bebasnya, apakah itu menjadi puisi? Sah-sah saja. Oh begitu ya. Nah baik, pemirsa, kalau gitu ya, kalau sudah begitu kita banyak keterangan dari Pak Aziz ya. Kalau orang tetap menganggap bahwa puisi itu sebuah kecengengan, terserah mereka, gitu ya. Terus saja membaca, bagi penikmat puisi, terus saja membaca buku-buku puisi. Jangan ambil pusing, Anda dianggap cengeng atau tidak, ya, atau apapun sejenisnya. Toh banyak juga kok orang-orang yang menganggap berpuisi, ya, berkarya dengan semacam puisi, terus kemudian deklamasi dan sebagainya itu dianggap mereka sebagai sebuah kecengengan. Tapi pada suatu saat mereka menginginkan, mereka membaca, pada saat hal-hal tertentu, entah itu sedih, entah itu apa, mereka butuh puisi. Diam-diam juga ikut membacanya dengan harapan apa yang mereka baca itu bisa menjadi modal buat mengajak mantan pacaran atau balikan, kan gitu Aziz. Ya, itu sudah masuk pada fungsi puisi. Ternyata dengan puisi bisa membuat yang dituju menjadi takluk. Demikian. Baik, demikian tadi bincang kita dengan Pak Aziz ya. Lengkapnya adalah Pak Nur Aziz Asmuni, gitu ya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.